Kemudian dikatakan pula di sini, wa tayammumu yaqumu maqamal wudu'i fil hadasil asghar wa yaqumu kadzalika maqamal ghusli fil hadasil akbar. Nah, kita perlu perhatikan yang namanya tayamum itu, ya, tayamum itu bisa menggantikan wudu. Arti kata wudu kan berarti pakai air, ya, bisa menggantikan wudu kalau nanti berhalangan, tidak ada air, sakit dan sebagainya, bisa Anda menggunakan tayamum. Tayamum gantinya wudu. Dan juga bisa digunakan ganti daripada mandi wajib, ya. Ada orang hubungan suami istri, ya, paginya meriang, Pak, ya, kan bisa saja lagi hadas besar meriang, ya, nggak bisa pakai air, nggak kuat, gerotok sama sekali, boro-boro mandi, kaki disiram aja gerotok, Pak, nggak bisa, Pak, ya. Mau direbus pun air juga tetap aja. Kenapa? Ya sekarang waktu mandinya nggak apa-apa, karena hangat masih panas. Begitu berhenti, ya, ini saya contoh aja kejadian yang saya lakukan itu, ya, atau yang terjadi gitu, yang saya rasain. Di Mesir saya dulu kuliah di sana di Azhar, gitu ya. Itu di Mesir itu ada musim dingin banget, Pak. Itu sampai plus 4, 6 dingin tuh. Itu kalau ente ngomong aja itu berasap-asap gitu. Napas itu, apakah itu keluarnya tuh kayak asap gitu, kayak kebul gitu ya. Saking itu dinginnya. Nah, itu hampir kayak nggak mungkin, wudhu aja nggak bisa. Saya ngambil air gini, ya, gini itu rasanya nusuk ke sini, tembus rasanya. Sakit itu, gini, itu rasanya tembus ke sini. Nah, kita kadang-kadang kan yang namanya itu kan bukan sehari, musim dingin itu bisa berbulan. Dinginnya itu, suhunya itu bisa sampai minus malah, ya. Tapi yang namanya mandi ya tetap mandilah, namanya orang bagaimanapun. Jadi di asrama Azhar, saya tinggal di asramanya, di asrama itu ada kolam, ya, puluhan kolam, kamar mandi, kamar mandi. Itu rentetan, nah, sini berapa puluh, depannya berapa puluh, sebelahnya lagi. Nah, itu semua itu, ya, itu kolam air panas. Jadi kita kalau ente umpama di luar gitu, ya, kan kamar mandinya itu apa, temboknya itu paling 2 meter kayak gitu, sepintu. Ini kan lapangnya masih tinggi, ya. Jadi kalau umpama ente ngelihat ruangan itu gitu dari agak jauh dikit itu sini asap semua ini. Asap apa namanya itu? Panasnya air tadi yang kita mandi, tahu? Ya? Wajar tuh, saking apa? Dingin dan ini panas. Memang kita mandi bukan nggak mandi, enak kita mandi, udah mandi segala macam, ya, hangat, nggak apa-apa itu. Begitu selesai mandi, Pak, oke, adukan udah kering gitu, pakai baju, bawa selimut lagi gini, keluar dari ruangan itu. Bisa apa drone kan, Pak? Ini mandi sore, mandi siang, bukan mandi malam, bukan mandi pagi, subuh, bukan. Mandi siang, ngerti ya? Itu mandi siang, mandi sore gitu. Mandinya itu sore atau siang. Itu keluar itu dari ruangan, kan di luar itu udah mandi, sudah. Kan tadi hangat kan, enak. Sudah pakai selimut, udah pakai jaket, begitu keluar, oh, artinya apa? Ya memang dingin gitu, dingin. Nah, kalau kita memang orangnya sehat, gitu ya, istilah kata, ya masih apa? Masih enjoy gitu, masih kita bisa jalan, bisa ini, masih, ya, kayak istilah kata buat olahraga lah gitu ya, jalannya. Makanya perhatiin, musim dingin di dunia Eropa di mana saja, pasti jalannya kayak orang ngonjokin orang itu. Lihatin orang-orang musim dingin, ya, jalannya gimana tuh? Cepet nggak? No, cepet. Kenapa? Ya memang itu karena supaya dia, ya, berkeringat, supaya ya nggak ada keringatnya sih, cuma itu supaya badan kita itu menghangatkan badan, ya. Tapi kalau musim panas letoy, Pak, jalannya. Iya, lemes itu. Ya, kalau musim dingin enggak. Nah, itu makanya kalau lihat di Cina, di negara Eropa, negara Arab, negara-negara yang punya musim dingin gitu, waktu musim dingin, ente lihat di jalan kakinya mereka, ya,
kayak orang mau ngunjukin orang itu, ya, mau lari gitu, semi lari gitu. Nah, itu maksudnya supaya menghangatkan. Artinya yang saya ceritakan ini bahwa orang yang sehat saja, yang sehat walafiat, sekalipun tuh mandi pakai air panas itu, di saat musim-musim yang memang betul dingin, ya, itu bisa menjadikan apa, badan ya goyang itu, ya, bisa menggoyangkan. Apalagi kalau airnya beku, kalau airnya dingin gitu, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un mungkin. Ya. Nah, ini yang namanya mandi wajib saat kita menghadapi masalah seperti itu, yang Anda mempunyai prediksi kalau saya mandi mampus saya nih ya, umpama gitu ya. Jawabannya ya udah nggak usah mandi, cukup dengan bertayamum, ya. Jadi disucikan dulu, ya, umpama kemaluan kita cebok dulu, ini dulu, itu kan cebok-cebok kan walaupun dingin-dingin kan masih bisa lah, ya, bukan kepada tubuh segala macamnya, nggak sama dengan mandi. Selesai itu baru kita menggunakan tayamum, ya. Nah, kalau wudhunya bagaimana? Tergantung, bisa wudhu nggak? Kalau wudhu sih bisa, Bib. Ya sudah, habis tayamum daripada mandi wajib, terus baru kita berwudhu. Karena itu tayamum untuk mandi wajib. Nah, yang kedua kita berwudhu, ya. Itu karena kita wajib berwudhu. Kan dua kewajiban, nggak sama. Mandi wajib, kewajiban, wudhu, kewajiban. Kecuali nih, Anda bisa mandi wajib, ya, tanpa adanya apa yang membatalkan wudhu. Nah, itu makanya wudhunya sudah ikut terangkat karena sudah melakukan mandi wajib, ya. Nah, di sini berwudhu, ya, boleh dengan bertayamum, mandi wajib boleh dengan bertayamum. Tetapi ya, yang lucunya nih, ya, wa tayammumu anil hadasil akbar la yubtiluhu ma abtalal wudu wa inna ma yubtiluhu ru'yatul ma ma'al qudrati ala istimali. Kalau yang namanya tayamum dikarenakan mandi besar, ya, tayamum untuk ganti mandi besar, ya, itu tidak batal, ya, tidak batal dengan apa-apa yang membatalkan daripada wudhu, ya, yang membatalkan wudhu. Nah, apa yang dimaksud di sini? Di sini begini, Pak. Kalau umpama saya ini sakit nih, ya, benar-benar sakit, umpama nggak bisa pakai air sama sekali. Berapa lama ini? Anggaplah sehari semalam. Sehari semalam. Saya betul-betul sakit, tidak mungkin saya nggak berani pakai air. Ya, boleh saya tayamum. Bertayamumlah saya, ya, untuk menggantikan mandi wajib. Anggaplah itu waktu pertama kali tayamum itu, karena itu hadas besarnya di malam. Jadi sebelum saya sholat subuh, saya tayamum terlebih dahulu, ya. Setelah itu saya sholat subuh, kan gitu kan, ya. Setelah sholat subuh, pertanyaannya, apakah tayamum saya itu menjadi batal? Jawabannya tidak, paham ya? Selagi saya masih belum bisa menggunakan air, air. Jadi nanti saya sholat duhur, asar, maghrib, isya, apakah perlu tayamum lagi untuk gantinya mandi tadi? Jawabannya tidak, cukup sekali saja. Beda dengan tayamumnya orang yang mau sholat. Nah, kalau orang mau sholat, itu kan wajib berwudu, jelas. Andai kata dia berwudu, ya, untuk sholat duhur, maka kita berwudu. Andai kata dia bertayamum, ya, maaf, untuk sholat duhur, dan dia sudah masuk adzan, terus dia bertayamum, setelah sholat duhur, ya, boleh dipakai buat sholat sunnah. Begitu nanti asar, kita nggak boleh tayamum dengan, ya, sholat asar dengan tayamum yang
yang duhur tadi. Nah, jadi seakan itu tayamum saya menjadi batal karena ini, ya. Berarti saya harus apa? Harus bertayamum lagi, gitu ya, berulang-ulang setiap kali sholat 5 waktu, ya mesti tayamum segitu aja. Tapi tayamum untuk ganti wudhu, jangan salah. Nah, untuk mandinya nggak perlu, karena cukup sekali itu aja, ya. Kecuali kalau sudah sehat, kalau sudah boleh pakai air, ya. Kedua juga tayamum, ya. Kita sudah tayamum nih. Saya tayamum, Bib. Mau apa? Mau sholat maghrib. Ya udah sholat belum sih? Terus ayo sholat. Aduh, baru saja saya kentut. Ya batal. Jelas ya? Batal tayamumnya. Tapi tadi malam, tadi pagi kan saya mandi wajib tuh. Tapi gantinya pakai tayamum. Iya. Habis tayamuman, terus saya kencing. Apakah batal itu? Yang namanya tayamum saya buat mandi wajib tadi? Oh tidak. Artinya tidak perlu tayamum lagi untuk menggantikan mandi wajib tadi. Ya nggak perlu. Ya. Itu perbedaan antara tayamum mandi wajib, gantinya tayamum untuk berwudu. Ya, makanya dikatakan tayamumnya untuk mandi wajib itu tidak batal dengan apa-apa yang membatalkan wudu. Tapi tayamumnya orang yang berwudu, tayamum gantinya wudu, itu batal dengan apa-apa yang membatalkan wudu. Ya, apa yang membatalkan wudu itu.